Lalu mengapa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim belum ditetapkan sebagai tersangka meski diketahui memerintahkan pengadaan laptop Chromebook? Kita membahasnya bersama dengan mantan jaksa Jasman Panjaitan serta koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI Boyamin Saiman. Mas Boyamin, Pak Jasman, selamat malam. Selamat malam, Pak Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Jasman, kita tahu ya ada grup WA yang dibentuk dengan nama Mas Menteri Kortim. Nah, grup ini membahas rencana pengadaan Chromebook itu sebelum Nadiem resmi menjabat sebagai menteri. Nah, dari sini saja apakah sebenarnya sudah cukup membuktikan, Pak Jasman, bahwa memang ada niat jahat sejak awal sehingga sudah bisa dijadikan bukti kuat untuk menjadikan Mas Menteri sebagai tersangka? Begini, untuk menjawab itu kita harus kembali ke masalah ajas, ya. Penyidik dalam hal ini harus berhati-hati, jangan terburu-buru menetapkan seseorang jadi tersangka. Karena apa? Karena seseorang dijadikan tersangka, minimal penyidik itu mempunyai 2 alat bukti yang cukup minimal. Itu sebagaimana diatur di dalam KUHP pasal 184 dan pasal 1 Butir 16. Jadi penyidik berhati-hati, jangan sampai nanti karena terburu-buru menetapkan tersangka, terbuka peluang jadi diperadilankan yang bisa memalukan institusi. Memang dari kronologisnya bisa ada mengarah ke sana. Namun perlu dilengkapi lagi dengan alat-alat bukti yang memenuhi yang diperoleh oleh penyidik. Saya kira gitu, Mas Kevin. Ya, sudah 2 kali diperiksa nih Nadiem Makarim. Menurut Anda yang dicari oleh Kejagung dalam pemeriksaan itu apa, Pak Jasman? Ya keterlibatan yang bersangkutan. Kan gitu. Jadi kan itu kan untuk tindak pidana itu kan pertama-tama ada mens rea, ada niat jahatnya, kemudian ada perbuatannya. Nah, sekarang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh yang dipermasalahkan di sini sudah lengkap belum? Sudah ada alat buktinya belum? Itu didukung nggak oleh alat bukti yang lain? Saya kira seperti apa yang telah ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan Agung sama dengan kasus kasus Pertamina. Dulu di Pertamina itu belum menyangkut, belum tambah, tapi ternyata terakhir sudah bertambah banyak. Ya, ini juga saya punya keyakinan, ya saya selaku mantan dirdik, mantan penyidik, saya yakin ini hanya masalah waktu, Pak. Masalah waktu. Yakin saya penyidik ini sudah. Cuman masalah waktu aja. Untuk ketepatan waktunya gitu. Itu keyakinan saya, Pak. Ya, Mas Boyamin, ini cuma masalah. Iya, Mas Boyamin, ini cuma masalah waktu saja, Mas Boyamin. Ya, kalau bicara keadilan, Tom Lembong yang tidak ada konflik kepentingan, apalagi tidak mendapatkan keuntungan jadi tersangka, ya saya menuntut hal yang sama. Ini dalam kasus ini Menteri Nadiem ya harusnya jadi tersangka, karena saya memahami penjelasan Pak Abdul Qahar tadi malam itu kontennya sebenarnya konten dugaan keterlibatan itu sudah kuat. Misalnya sejak awal memberi arahan untuk berhubungan dengan Google langsung ditindaklanjuti oleh juristan. Nah, pengadaan apapun barang itu tidak boleh mengarah tertentu aja, tidak boleh, apalagi ini sudah menyebut merek, itu kan sudah mens rea-nya sudah ada dugaannya. Jadi sebenarnya ya ini memang masalah waktu aja. Gitu. Kalau sebenarnya mungkin bisa aja ditetapkan bersamaan tadi malam, tapi ya mungkin Kejaksaan Agung sekarang kan juga pada posisi untuk seperti kasus Pertamina ya meningkat. Tapi dalam kasus Tom Lembong langsung menterinya, langsung bawahannya. Ya tidak apa-apa, itu hanya strategi aja, juga untuk sesuatu yang pada posisi mungkin bagi teman-teman media juga bermanfaat. Karena apa, kalau langsung dikeluarkan semua kan isunya kan langsung habis gitu kan. Gitu. Jadi kita pun mungkin Kejaksaan Agung itu juga
anggap aja jadi konten kreator lah untuk menunjukkan prestasinya begitu dari sisi itu, Mas. Jadi ini sebenarnya memang tunggu waktu aja karena misalnya kan dulu tadinya kajiannya untuk daerah terluar, terdepan dan terisolir. Ya kok jadi Chrome OS itu kan sudah nggak bisa itu. Kalau saya sih malah total loss itu harusnya karena sudah merubah kajian dan kemudian tidak berfungsi maksimal. Apalagi sudah diatur sejak awal gitu. Jadi kerugiannya bukan hanya markup tapi keuntungan pun bisa minimal itu. Bahkan kalau versi saya itu total loss, Mas. Tapi motif yang dicari itu apa? Memperkaya diri sendiri atau orang lain, Mas Boyamin? Ya minimal memperkaya orang lain kayak Tom Lembong begitu minimal. Tapi apalagi tadi malam kan juga sudah kita dengar dugaan ada konflik kepentingan dengan Gojek misalnya, dengan perusahaannya Nadiem Makarim yang dia dirikan sejak lama. Nah itu lebih menjurus sebenarnya dibandingkan Tom Lembong gitu karena ada dugaan konflik kepentingan, ada dugaan keuntungan yang diperoleh dari entitas yang dia punyai gitu. Nah ini sedang didalami kan itu. Jadi ini apakah investasi Google terhadap Gojek itu ada rangkaiannya karena akan ada proyek yang dibeli karena jujur Chromebook itu di pasaran nggak laku loh, Mas. Karena sistemnya cuma satu terkait dengan Google dan harus ada internet yang stabil gitu. Sementara laptop-laptop yang lain bisa untuk Windows, untuk Microsoft, dan untuk bisa browsing di Google juga bisa, Baidu juga bisa gitu. Dan harganya ini yang terbentuk juga lebih mahal. Mana ada gitu. Anak-anak kita nggak ada yang pakai Chromebook dan istri saya itu kan PNS guru yang ngajar di sekolahan Solo sana. Itu Chrome OS itu hanya dipakai untuk ujian, untuk pengajaran juga tidak maksimal. Jadi ini menurut saya itu total loss. Jadi rangkaian-rangkaian ini sebenarnya dugaan keterlibatan menteri itu versi saya loh ya, analisa saya itu kuat. Sehingga ya kalau cukup ya kita kawal lah nanti kalau semakin nanti disidangkan itu belum ditetapkan misalnya tapi kuat ya saya uji ke pengadilan dengan gugatan pra peradilan misalnya gitu. Ya, apa Kejaksaan Agung ini menunggu keterangan dari Juristan yang juga menjadi tersangka, tapi kan belum diperiksa ya sampai karena mangkir beberapa kali, Mas Boyamin. Menunggu itu? Ya, salah satunya itu saya kira untuk memperkuat karena yang layer setelah menteri ini kan memang Juristan baru kepada yang lain-lain. Nah, Juristan sudah gitu kan. Nah, itu kan Juristan keterangannya kayak apa nanti kan pada posisi itulah yang ditunggu sebenarnya kan kira-kira itu untuk memperkuat. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa memulangkan. Dugaan saya kan ada di Australia ya. Tinggal kerjasama kalau bisa bilateral aja, nggak usah pakai red notice Interpol misalnya, itu cukup bilateral. Pemerintah dan pemerintah seperti dalam kasus Joko Chandra itu kan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dipulangkan. Nah ini kan juga bisa begitu. Dan Australia setahu saya juga cukup kooperatif untuk memulangkan beberapa orang yang terkait dengan dugaan tindak pidana. Ya tinggal cepet-cepetan yang mana. Kalau perlu memang pakai red notice ya red notice segera diurus ke Layong di Perancis pusatnya Interpol dan kemudian segera bisa dipulangkan ke Indonesia. Dan mungkin itulah salah satu yang ditunggu oleh Kejaksaan Agung untuk memperkuat dugaan keterlibatan Nadiem Makarim. Pak Jasman, Juristan ini mangkir terus, perannya kita tahu krusial ini mengangkat Ibrahim Arif sebagai konsultan, kemudian juga bertemu dengan pihak Google dan menyepakati co-investment sebesar 30%. Tanggapan Anda Pak Jasman? Ya, sama dengan yang telah disampaikan oleh Pak Boiman. Ya, nanti akan diupayakan untuk menghadirkan yang bersangkutan baik melalui Interpol atau bilateral dengan di mana yang bersangkutan berada. Ya, itu saya kira tidak ada masalah. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Boyamin tadi bahwa ini ini hanya masalah waktu. Yakin saya masalah waktu. Tapi kalau belum juga mendapatkan keterangan dari Juristan Pak Jasman, apakah sebetulnya buktinya itu sudah cukup untuk menentukan Mas Menteri sebagai tersangka? Kalau langsung disebutkan sebagai tersangka, ya mungkin belum menurut penyidik ya, penyidik. Meskipun bisa saja berbeda pendapat dengan ahli hukum lain atau penyidik yang lain. Tapi untuk supaya tidak ada apa tadi seperti yang merupakan suatu ajas di dalam hukum acara pidana, ada yang namanya due process of law. Ya, dia harus bertindak adil.
Ya, itu harus penyidik itu harus hati-hati. Jangan terlalu mudah, jangan karena mempunyai kewenangan bisa langsung menetapkan tersangka. Tidak begitu. Harus taat hukum. Penyidik itu taat ajas pada yang tertulis yang ada dalam KUHP. Begitu, Pak. Oke, Ini hanya baik, hanya masalah waktu nih, Pak. baik, kita akan tunggu kemudian kapan waktu itu akan datang, kapan akan ada pengumuman lebih lanjut mengenai kasus ini. Pak Jasman, Mas Boyamin, terima kasih. Sebenarnya mudah aja itu. Sebenarnya mudah aja, kalau alat bukti kan ada alat bukti elektronik yang membicarakan, saksi ada, udah 2 alat bukti, dokumen gitu. Karena undang-undang pemberantasan korupsi kan boleh alat bukti elektronik. Itu aja kita tunggu aja lah, dengan berdebar-debar gitu, masih. Oke, udah jelas. Baik, Mas Boyamin, Pak Jasman, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.